Ya Nabi Mustafa Firman Qasidana Waghfir lana ma ya wasi'al Ya Habibi Mustafa Firman Qasidana Waghfir lana ma ya wasi'al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan, saya hormati para asatidz yang ada di sini, Ustaz Mahmudi, Ustaz Amiruddin, Ketua DKM, Bapak Haji Sunarso dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita mati spektakuler, yaitu pengajian 2 mingguan. Para bapak perhatian langsung saja tanpa basa-basi, juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan kita. Yang mana menurut schedule, saya mau tanya sama bapak-bapak, mungkin ingat kemarin itu surat apa? Idajah ya, kemarin ya. Alhamdulillah Pak, kalau masih ada yang ingat ya, alhamdulillah. Langsung saja tanpa basa-basi, tanpa neko-neko, kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita sampai surat Al-Masad. Al-Masad atau Tabbat Yada. Gimana ini ceritanya ini? Ceritanya belum bisa diceritakan karena baru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, pernah ada 2 orang laki bini yang sama-sama belangsak. Ini merupakan pasangan yang ideal. Karena lakinya belangsak, bininya belangsak. Sama-sama pasangan yang serasi. Siapa itu? Nah, kita lihat. Jadi asbabul nuzul, sebab turunnya surat ini, itu dikatakan sini, bismillahirrahmanirrahim, lamma da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahum. Ketika Nabi menyeru kepada kaumnya, turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah perintah kepada keluarga kamu. Maka Nabi naik yang namanya Jabal Abi Qubais. Lah Jabal Abi Qubais ini orang ada sekarang Pak, rata udah jadi bangunan semua. Ya, sudah jadi ini, menjadi bangunan. Nah ini yang konyol ini, program masa depan Uhud itu akan diratakan, dibuat kayak tuku-tuku Gunung Uhud. Nah ini pemerintah. Kuba sudah mulai digaruk. Kuba itu desa tempat Nabi singgah sebelum waktu hijrah, sebelum ke Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik gunung Jabal Abi Qubais, gunung Abi Qubais. Nabi mengatakan, kaumku, kalau kiranya aku ini bicara begini dan begitu, kamu percaya nggak? Percaya. Waqal, Nabi mengatakan, inni nadhirul lakum baina yaday azabun syadid. Aku memberi peringatan kepada kamu
bahwasanya di depan ini akan ada adzabun syadid, ya siksa yang pedih. Bagi siapa? Bagi yang orang nurut. Ya. Ya. Semua bani-bani dipanggil, bani ini dipanggil-panggil semua. Jadi pertama Nabi mengatakan begini, kalau kiranya saya katakan ada jaran, tahu jaran? Kuda. Ada kuda di belakang gunung ini, kamu percaya nggak? Percaya. Nah setelah percaya, baru Nabi mengatakan bahwasanya di depannya akan mengalami masa-masa sulit. Nah iya loh Pak, masa sulit. Masa sulit apa? Karena depannya akan ada siksa yang keras, istilahnya begitu. Lah ini Abu Lahab itu langsung jawab. Faqala Abu Lahab taban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka bagimu hai Abu Lahab. Apa karena ini kamu mengumpulkan kami? Pikirnya kalau sudah dipanggil kumpul bagi-bagi sembako Pak, bagi-bagi duit, apalagi menjelang pilpres banyak orang yang bagi duit Pak. Loh iya, bagaimana? Baginya 5 tahun sekali, karena hajatnya dia ya, kan ya begitu. Halo. Lah ini ceritanya begitu Pak. Lah sejak itu turun ayat tabat yada abi lahabi wa tab, itu ceritanya apa? Namanya Abu Lahab, namanya itu Abdul Uzza. Lah Gusti Allah Subhanahu wa taala nurunin ayat enggak tabat yada abil Uzza, tapi gelarnya Abu Lahab. Lahab itu artinya bersinar, cemerlang, glowing. Ya. Karena wajahnya Abu Lahab ini glowing, kecipratan dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang wajahnya glowing, tapi hatinya enggak glowing, hatinya ireng. Nah itu ceritanya begitu. Nah sekarang bagaimana ini bunyinya? Nah kenapa hikmahnya kalau ayatnya bunyi tabat yada Abdul Uzza itu seakan-akan ada statement kalau Uzza itu dewa, ya Tuhan lah, dianggapnya di masa itu Tuhan. Makanya Gusti Allah gak bilang Abdul Uzza, karena dulu ada dewa-dewa, Tuhan-Tuhan sesembahan, ada Lata, ada Manat, ya ini Uzza, dewa, nama Tuhan-Tuhan zaman dulu. Dewa itu Jawanya dewo, singkatan dari Gede Dowo, ini loh Pak. Halo, Gede Dowo. Nah, itu sih. Kita lanjutkan. Tabat yada abi lahabi wa tab, artinya tabat ay khosirat, celaka, rugi. Siapa? Yada abi lahab, tangannya Abu Lahab. Sekarang yang rugi ini tangannya doang apa seluruh badannya? Dan besok kalau Abu Jahal itu disiksa apa tangannya doang? Apa semuanya? Ya semuanya. Loh kenapa kok ngomong tangan? Karena tangan ini paling banyak action dalam diri manusia, ini paling banyak yang bergerak itu kebanyakan ya tangannya. Kenapa? Li'anna aksar af'al kaza walu bihi, makanya kebanyakan pekerjaan tuh pakai tangan Pak, ceritanya begitu. Ya, makanya preman-preman itu yang ketangkep polisi kan dikecrek. Yang dikecrek apa ya Pak? Nah, tangannya. Ya, karena kan gak dikecrek bisa kemana-mana baik itu tangan. Ngambil ini, ngambil itu, ngambil soderan atau soderan. Waduh, soderan orang tahu nih. Soder Pak. Ya, kenapa kok tangan? Ini namanya khos alal am. Jadi umum tapi yang dimaksud satu khusus tapi banyak, ceritanya begitu. Yang dimaksud tangan bagian dari tubuh tapi semuanya. Wa tabat dan wa khasira huwa, dan rugi tabat yada abi lahab wa tab, celakalah Abu Lahab ini dan celaka. Nah, kenapa kok gitu? Lah iya, karena dia orang percaya. Tidak beriman kepada Rasulullah karena ponakannya sendiri. Ya. Ya, karena ini ayat ini Pak merupakan kebenaran Al-Qur'an.
Loh kenapa kok begitu? Lah iya, karena turunnya ayat ini, sejak turun ini, ayat ini, surat ini dan sampai matinya Abu Lahab itu kira-kira 8 tahun. 8 tahun. Karena ayatnya menyatakan kalau Abu Lahab bakal masuk neraka. Bakal masuk neraka. Artinya apa? Dia gak akan beriman. Memang gak beriman selama 8 tahun loh Pak. Jadi setelah turut ayat ini 8 tahun sampai matinya orang memang gak ada tanda. Seandainya Abu Lahab itu beriman, bubar semua ceritanya dunia ini. Bubar. Berarti berita Quran itu tidak otentik, tidak pas. Tapi nyatanya pas. Ini kebenaran Al-Quran itu di situ. Lah, walamma khawwafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti bila adab, maksudnya Nabi bilang, kamu akan kena siksa gini. Wah, kata dia, kecil Pak. Loh, kenapa? Nah, kok bisa ngomong kecil? Apa kiranya yang diandelin? Ingkana ma yaqulu ibnu akhi haqqon. Kalau kiranya apa yang dikatakan oleh keponakan saya, ya kan Nabi kan keponakan dia. Nabi itu keponakannya Abu Lahab. Karena Abu Lahab sama ayahnya Said Abdullah itu sedulur, saudara, kakak adik, itu ceritanya. Fa inni aftadi bihi minhu bimali wa waladi. Kalau kiranya apa yang dikatakan oleh keponakan saya itu benar, maka akan saya tebus itu siksa. Akan saya sebut dengan hartaku dan anak-anakku. Itu Pak. Jadi anak itu diandelin zaman dulu Pak. Semakin banyak punya anak lanang itu semakin bagus. Wah, anaknya banyak bolo. Oh bolo. Iya bolo. Anak saya ini laki-lakinya 9. Laki-laki 9. Belum perempuannya apa yang Bapak bisa bayangkan kira berapa? Lakinya saja 9. Yang laki-laki. Perempuannya sama Pak, 9 juga. Jadi saya kalau tanya berapa anaknya? 99. Wih. Maksudnya sama-sama. Bukan 99 bener. Maksudnya laki 9, perempuan 9. Total jenderal 18 itu. Ceritanya begitu. Berani? Takut. Jadi orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki itu benar Pak. Tambah anak tambah rezeki itu benar. Benar. Itu ucapan orang kuno itu tambah anak tambah rezeki itu benar. Loh, kenapa? Karena jatah rezekinya orang itu kerebut Bapak. Karena dia anak Bapak. Kan umur 4 tahun 4 bulan itu kan sudah ditulis sama Gusti Allah. Bayuk marum Allah telah perintahkan malaikat untuk niup roh ke janin. Bayuk maru bikatbi dan diperintahkan malaikatnya nulis apa ajalnya rezekinya sa'idun au syakiyun au sa'id, apakah dia celaka atau beruntung. Bikatbi ajalihi warizki. Ya, karena itu anak kita jatah rezeki dia kerebut kita. Ya itu ceritanya begitu. Hidup itu ojo wedi, jangan takut lah, hidup kok takut, ora usah hidup. Itu ceritanya begitu. Ora usah dipikir Pak, hidup tuh gak usah dipikir. Kalau dipikir orang hidup. Ya, benar Pak, enggak ada pikir. Coba hidup dipikir orang hidup. Ini TV-nya mati ya? Pantasan ibu-ibu pada banyak keluar ya? Oh, orang ada yang dilihat Pak, masalah. Pada keluar. Ini masalah hidup kata gue. Jadi tambah anak tambah rezeki. Itu benar. Lah, ketika saya ulangi lagi, ketika Nabi mengancam, awas kamu. Apa kata dia? Saya ulangi lagi. Kalau yang dikatakan keponakan saya itu Muhammad, kata dia, benar. Aku akan tebus siksa itu dengan hartaku dan anak-anakku. Nah, kan ya begitu. Nah, turun ayat ma agna anhu maluhu wa makasab. Ini jawaban dari Gusti Allah, ma agna anhu. Tidak berguna. Siksa itu gak bisa ditebus pakai uang duit sedunia ini Pak, pakai emas gunung ora bisa. Tidak bisa. Ma agna anhu maluhu. Tidak akan berguna hartanya. Wa makasab
dan apa yang dikasabkan. Nah, ini loh Pak, ini kasab. Kasab itu artinya gawean. Karena anak itu hasil dari gawean bapaknya. Halo? Ya. Anak itu hasil dari gawean bapaknya. Itu ceritanya begitu. Nah, makanya apa yang dimiliki anak, ini kita gak ngomong etika, ngomong hukum. Itu milik bapaknya. Ceritanya begitu. Jadi zaman dulu, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini Pak, ada ayah, bapak, seorang ayah yang sering ngambil duit anaknya. Ya, duitnya diambil ini, duit anaknya ini. Oh, anaknya ora terima. Itu anak dulu loh Pak, apalagi anak sekarang tambah ora terima. Duh, kan ada kasus apa itu, orang tuanya dilaporkan ke polisi. Banyak kasus itu Pak. Ibunya sendiri dilaporkan ke polisi. Nah, ini dilaporkan sama anaknya ke Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bapak saya ini setengah maling. Tapi dia gak ngomong maling, setengah. Kalau setengah maling Pak. Kalau maling kan gak enak. Ya, masa bilang maling, setengah maling. Karena sering ngambil duit. Sering ngambil, bapak saya sering ngambil uang. Wah, panggil bapakmu, panggil bapakmu. Bapaknya dipanggil. Dalam perjalanan ini bapaknya ngedumel. Wah, anak gak tahu diri, kecil diopeni. Kan kecil diopeni, dipelihara. Kadang-kadang orang tua melakukan kejahatan, nyuri segala macam demi membeli susu sang anak. Kan ya, Pak? Kan gitu orang tua dia mengorbankan apa baik demi anaknya. Sampai cupet, sampai kadang-kadang rela ngingu pesugihan jadi babi ngepet gara-gara demi menghidupi anaknya. Itu kan ceritanya begitu. Udah setelah bapaknya datang, ini Rasulullah bapak saya gini. Apa kata Nabi? Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu, titik. Ya ini wa makasab, kasab ai kasbuhu ai waladu. Kasabnya itu ya anaknya itu kasab. Makanya dalam kriminal seorang ayah membunuh anak tidak dikisos, ora dipenggal Pak. Kan jiwa utang nyawa balas nyawa, utang pati balas pati. Kalau seandainya bapak seorang ayah bunuh anaknya, ini ayahnya nggak dikisos, ora dibunuh juga. Tapi kalau anak bunuh bapaknya ya iya. Tapi kalau anak, kenapa? Karena keberadaan anak itu sebab adanya bapak lo ya. Nah kan hasil karya sampai kemeringet ya begini. Ini wa makasab ay kasbuhu ay waladu. Jadi yang dimaksud ayat ini ma'agna tidak berguna ay malu hartanya, wa makasab anaknya. Nah, wa makasab tuh anaknya. Loh kenapa kok gak berguna? Lah iya, karena besok di kiamat bapak lari dari anaknya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi ma ibu lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, semua sedulur juga lari semua, mikir-mikir urusan sendiri. Itu ceritanya begitu, Pak. Ya, terus bagaimana lah? Kemudian dilanjutkan, saya setelah naronda talahab, saya setelah akan memasuki ini Abu Lahab dan bininya. Bininya siapa? Ummu Jamil. Saya setelah naronda talahab, ini saya akan masuk ini Abu Lahab, naron api neraka, the talahab yang gini loh Pak, api itu kalau gini, kan nyamber api itu kayak gitu itu namanya the talahab, lahabun Abu Lahab. Abu Lahab. Ada orang datang dari haji Pak. Nah musuh Nabi yang terkenal itu kan Abu Lahab dan Abu Jahal. Orang datang dari haji, saya berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Kapan datang? Anu beb ini kan biasa kan kurma-kurma, kacang-kacang. Ya, jam-jam. Saya tanya, Pak Haji, enggak ziarah kuburan Abu Jahal gitu, Pak.
Halo, saya tanya, Pak Haji nggak ziarah kuburan Abu Jahal? Loh, kalau Bapak haji sekarang atau umroh sekarang, itu rumahnya Abu Lahab itu dibuat ini Pak, kamar mandi. Jadi lokasi kamar mandi itu rumahnya Abu Lahab dulu. Nah, jadi yang umroh-umroh sekarang ini, saya tanya mah bener, iya dibuat anu. Lah kalau Abu Jahal kuburannya di Badar, dia matinya kan di Badar. Nah, di Badar. Nah, saya tanya, Pak Haji nggak ziarah kuburan Abu Jahal? Kira-kira kalau ziarah sana dapat berkah nggak Pak? Kok bingung? Pak, di Madinah kalau Bapak umroh sekarang nih, itu kan Madain Soleh, Al Hijr, kota Hijr Madain Soleh, itu sekarang dibuat pariwisata, Pak. Namanya Hegra. Ketik aja di Google Hegra atau Madain Soleh. Itu sisa Nabi Soleh, itu masih ada sampai sekarang. Kalau yang di Yordan kan Petra, ini Hegra di timur kota Madinah. Itu Nabi pernah lewat situ dalam waktu perang Tabuk. Nabi sahabat ngambil banyu-banyunya, dilarang sama Rasulullah, gak boleh minum dari sumur kecuali sumur yang tempat onta. Kan mujizat Nabi Soleh itu onta keluar dari batu. Ya apa? Ontanya bebas pulsa, makan apa saja bebas pulsa, tapi sampai dibunuh. Qudar bin Salif. Mana Nabi pernah tanya kepada Sayyidina Ali, Man askonas, siapa orang paling celaka? Orang paling celaka di alam ini siapa? Man qatala naqata soleh. Orang yang bunuh ontanya Nabi Soleh. Qudar bin Salif itu pembunuh ontanya Nabi Soleh. Dan ini kan onta, bukan onta sembarangan ini Pak. Makanya orang Yahudi datang kepada Sayyidina Ali tanya, sebutkan 5 binatang, 5 makhluk yang nggak ada induknya. Di antaranya onta Nabi Soleh. Itu nggak ada mboknya, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, karena onta itu onta mukjizat keluar dari batu belah. Lah kaumnya tuh tempatnya masih ada sampai sekarang, namanya Hegra. Itu dilarang Nabi kalau lewat situ cepat-cepat. Makruh minum air-air sumur-sumur dari tempat yang pernah dikutuk, tempat yang pernah dilaknat sama Allah Ta'ala. Sekarang dibuat pariwisata sama putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman. Itu kesalahan besar Pak. Sangka nantang Rasul itu banyak kesana orangnya. Hegra masih ada batunya loh Pak. Yan itu naminal jibali buyutan, gunung diukir kayak rumah-rumah tuh. Ketik aja di Google Hegra Madain Soleh Hijr, tempat Nabi Soleh ada sampai sekarang ceritanya. Lah kuburan Abu Lahab Abu Jahal. Nah kalau Abu Lahab matinya kena ini Pak, kena ini apa? Covid. Orang percaya. Jadi Abu Lahab itu, ini Abu Lahab dulu saya potong dulu, saya biarkan. Abu Lahab itu matinya kena Covid. Badannya ini koreng semua, cacar loh Pak. Wis koyo Covid. Itu saking baunya, orang ada yang nguburin, dari nguburin karena digali, terus jasadnya tuh didorong pakai bambu. Saking ambune breng-brengan. Ngerti nggak ambune breng-brengan? Baunya ini busuk. Jadi didorong pakai bambu. Baru dikasih batu diuruk. Nah kalau Abu Jahal itu Abu Lahab yang kita ngomongin tabat yada Abi Lahab. Tapi kalau Abu Jahal itu di Badar, di perang Badar matinya di situ di Badar, di lubang buaya. Ada lubang buaya. Namanya Bi'rul Qalib, namanya sumur Qalib. Jadi bangkai pembesar Quraisy itu kan 70 Bang. 70 orang yang Quraisy yang mati. Nah, termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid, Mu'ayyab bin Khalaf. Wah, pokoknya pembesar-pembesar Quraisy. Dari situ ini dalil kita. Ziarah-ziarah itu yang diziarah Pak. Nabi duduk di situ di atas sumur itu, ya kayak sumur lubang buaya lah, dibuang ke sumur situ. Nabi duduk di atas itu dan mengatakan hal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqan. Orang-orang Quraisy.
Belah ini, gimana sekarang? Terbukti nggak janji saya? Terbukti nggak kalau saya ini benar gitu? Qad wajadna ma wa'ada haqqo. Saya Umar lihat, ya Rasulullah, kenapa Anda bicara dengan bangkai-bangkai itu? Nabi bilang, ma anta bi asma' min haula. Kamu gak lebih dengar daripada itu. Maksudnya gak lebih dengar itu pendengaran orang mati itu justru lebih tajam daripada orang urip. Ma antum bi asma' min haula. Kamu gak lebih. Nah ini jasadnya orang kafir. Ini paham, berungu. Apalagi jasadnya orang Islam. Apalagi orangnya soleh, orang soleh, masya Allah. Apalagi seorang wali Allah, apalagi seorang nabi, apalagi seorang rasul. Ini Pak kerungu, itulah akidah kita harus nawal jamaah. Nah, kalau orang di luar itu orang mati sama dengan wedus. Tuh, maksudnya mati kayak wedus sudah orang kerungu apa-apa kayak watu. Itu ceritanya. Nah, kalau nggak begitu apa itu gunanya talqin? Kalau orang kerungu, talqin yang di ya ibadallah idza ja'aka malakani, kalau datang dua malaikat wakalani, oh, kamu jangan grogi, jangan gemeter, jangan dredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah, keduanya itu makhluk daripada makhluknya Allah taala. Wa idza salaka nabi, nanti kalau dia tanya Allahu Rabbi, jawab yang jelas, jangan mencela-mencele. Allahu Rabbi atau Tuhanku, siapa Tuhanmu? Marrobuka, jawab Allahu Rabbi, kan ya begitu. Nah kalau kerengannya gak begitu Pak, itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau keyakinan orang lain mati kayak sudah kayak watu. Nah, jadi Islam itu dianggapnya bodoh-bodohan, kan disyaratkan disuruh salam sama orang. Kalau lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah. Hanya begitu. Kan pakai kum. Orang-orang kuburan, salam kepadaku. Semoga kamu selamat, kita selamat. Kan ya insyaallah bikumulahikun. Apa? Insyaallah kita akan menyusul kamu. Tenang, gua akan susul lo. Gitu. Tenang. Ini Pak, ada orang jual spring bed di kuburan. Ini penghinaan apa-apa Pak? Loh, iya spring bed dipikul. Kuburan. Ditawari kepada ini, kasur. Ini penghinaan. Ini penghinaan apa? Lo kok bingung? Spring bed dipikul Pak. Ditawari ke kuburan nih, kasur. Perlu nggak pakai kasur mereka itu? Ben empuk, tahu ben empuk Pak? Iya. Jadi Pak saya mau cerita Pak ya, tapi nggak usah dipikiri. Cerita saya ini nggak usah dipikiri. Kenapa? Jangan dipikiri, ntar Bapak pusing. Jadi ada orang sufi Pak, orang sufi lewat di kuburan. Duh. Oh kok jam 6? ...20 menit lagi. Orang lewat di kuburan nih. Doain. Orang sufi lewat. Ngapain lo? Bahasa kita nih. Ini saya sedang doain orang mati. Lah ada apa kamu mendoakan orang mati? Tapi gak usah dipikirin cerita saya ini. Mending kamu mendoain diri kamu sendiri. Loh kenapa begitu? Loh, karena mereka sudah tenang. Dalam arti satu, dia sudah merasakan cabutan nyawa. Kamu belum. Benar nggak? Nah, dia sudah ketemu malaikat Israel. Kamu belum. Tuh, yang ketiga, dia udah ketemu Mungkar Nakir. Kamu belum. Benar nggak? Ya benar. Nah, mending kamu doain diri sendiri daripada kamu. Nah masalahnya ketika kamu ketemu nyabu nyawa itu bagaimana kamu besok itu enak yang enak apa yang nggak enak loh pas dicabut nyawanya kan sakitnya kan luar biasa dari riwayat-riwayat yang ada itu. Nah,
Makanya diceritakan di kitab-kitab ya, kitab kuning itu, orang mati dimandiin itu, yang mandi harus pelan-pelan, nggak boleh terus gosok pakai apa tuh, yang kayak sabut kawat. Oh, itu jerit-jerit tuh Pak. Wah, sabut kawat itu bukan, pelan-pelan karena mereka itu merasakan yang luar biasa sakitnya itu. Kita kan belum. Itu cerita sabut kawat. Ada nggak orang mandi jenazah pakai sabut kawat? Hah? Itu kalau jenazahnya ngetel Pak. Rusuh gak pernah mandi seumur hidup ya, barangkali. Atau dibawa ke setim. Loh, emang nggak boleh? Boleh. Tinggal balik sabun. Steam. Loh iya, pertanyaan boleh nggak? Ya boleh loh ya. Yang penting dimandikan. Istilahnya itu istilahnya teles kebes. Yang penting teles kebes. Nah, kalau kecuali teles kebes yang nelesin, yang basahin orang. Nah kalau dia basah sendiri orang bisa, orang sah mandinya. Contohnya mandi tenggelam. Orangnya mandi yang mati tenggelam. Pertanyaannya, apakah perlu dimandi lagi? Ya dimandi lagi. Loh ya apa? Enggak perlu, dia kan sudah mandi sendiri. Loh, itu bukan maunya dia. Bukan maunya dia, bukan mandi sendiri. Itu ceritanya begitu. Ya itu gitu Pak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ini loh Pak, wa mra'atuhu dan bininya Ummu Jamil hammalatal hatab, bisa dibaca hammalata, bisa dibaca hammalatu. Nah, ini penting Pak mengetahui ini. Jadi kalau di sana sini orang bilang Quran sama baik berubah-berubah. Oh enggak, Qurannya enggak berubah, bacaannya iya. Dan itu sudah divalidasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memberi keringanan. Karena bahasa Arab itu saking luasnya. Rihanun dibaca ruhunun. Nah, kok jauh-jauh. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Boleh dipanjang-panjang. Itu sudah. Mana yang benar? Duanya benar. Nah, ini hammalata bisa dibaca hammalatu. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Ya. Tapi yang umum hammalatal hatab. Birraf'i wan nasbi. Dengan rafa, hamalatu dan nasab. Itu ceritanya begitu. Lah bininya kerjasama sama suaminya. Bininya nari ini Pak, nyaruh beling-beling, duri-duri. Ya, di depan pintu Rasul. Kalau Rasul keluar supaya Nabi kalau keluar pagi subuh kan peteng Pak. Zaman dulu kan listrik belum ada, ya. Lampu neon belum ada. Ya, cempluk juga belum ada, atau cempluk. Ya, belum ada. Lah ini supaya Nabi kena ini. Kena paku, kena beling kakinya. Hammalatul hatab, biarlah bininya yang akan hammalatul hatab. Apa itu hatab? Asyauq wa sa'dan. Ya semacam duri loh Pak. Ada pohon apa? Ya kamu Bapak tahu enggak apa bahasa Arabnya duren? Kalau rambutan Abu Sa'ar. Artinya bapaknya rambut. Rambutan itu bahasa Arabnya Abu Sa'ar. Rambutan. Nah, ilok rambutan ora tahu. Masa seumur hidup kan rambut. Tapi kalau durian Abu Syauq. Syauq artinya duri. Ini bapaknya duri. Nah, memang karena durian memang duri apa? Duri semua masalahnya. Loh ya apa? Abu Syauq. Fa in lam takun wardan fala takun syauqan. Kalau Anda gak bisa jadi mawar, jangan jadi durinya. Nah kalau kita gak bisa berbuat baik sama orang, jangan terus ngeresek. Kan ya begitu. Bantu orang, nyela. Kan ya begitu. Bantu gak ikut bantu. Tapi nyinyir ya sini. Nyinyir ini Pak. Kalau Anda gak bisa jadi mawar, jangan jadi durinya. Kan ya begitu. Orang itu kan macam-macam. Orang itu dibagi 3. Kita ini yang mana? Ada orang tuh kayak malaikat. Ya kalau bisa kenapa? Bermanfaat bagi sesama. Jadi dokter, jadi mu'alim,
Jadi pokoknya berguna dari ya. Nah, ini yang pertama. Memang tuntutannya kayak begitu. Khairunas anfa'uhum linnas SDM. Sudah sering saya katakan. Lah yang kedua kayak sapi, kebo dan banteng. Apakah kita yang nomor 2, sapi, kebo dan banteng? Sapi itu kalau ada pertanyaan hewan apa yang paling tenang? Sapi, Pak. Sapi itu paling tenang, Pak. Makan nggak makan tetap ganyemi dan geleng-geleng. Nah, sapi dong, apalagi sapi desa pakai kelentengan, Pak, keluntung. Makan nggak makan kan begini, Pak. Keluntung. Tenang nggak? Tenang. Kan nggak nyemi. Bapak lihat kalau lihat film-film tuh tentara Amerika itu nggak nyemi semua karena konsumsinya permen karet. Nah, tentara Amerika, dan gitu nggak nyemi, gaya sapi yang ditiru. Sapi, kebo, dan banteng. Itu ceritanya. Lah yang 3, kalau nggak bisa jadi minimal nomor 2, Pak. Kalau nggak bisa, apa itu? Jangan sampai nomor 3. Hidupnya nyusahin orang, resek, ya, buat masalah sama orang. Kalau binatang ular, kalajengking, kelabang, tikus, ini disunahkan untuk dibunuh binatang ini. Hatta di Mekah ada tikus Mekah namanya. Bunuh gak apa-apa tikus Mekah, Pak. Tapi tikus Mekah itu bagus, Pak. Pakai gamis. Iya. Kan ya lucu, Pak. Umpamanya. Kan ya begitu. Boleh, itu ceritanya begitu, Pak. Hammalat. Fijidiha. Fijidiha itu di unukiha. Unukiha artinya di lehernya. Akan hablum mim masad. Akan diikat pakai tali dari masad, sabun, lifun min masadin min lifin wahada. Itu, Pak, ini ceritanya kayak begitu. Memang turunnya surat ini orang beriman dia sampai matinya, itu ceritanya begini. Kebenaran Al-Quran. Nah, kalau dia Abu Jahal, Abu Lahab langsung beriman lah, bagaimana? Bubar kabarnya, tidak signifikan. Nah, itu ceritanya begitu. Saya kira cukup, Pak. Saya kurang enak badan. Ya emang seger waras ya, kadang-kadang seger, kadang-kadang wah, kadang-kadang orang seger, tapi jangan sampai orang waras, Pak. Orang seger. Pertanyaan Pak, kemudian pertanyaan. Assalamualaikum. Saya mau nanya, tadi saya jalan kubur di makam ada orang yang berbuat masalah, orang yang bikin rumput di atas kuburan. Saya nggak boleh. Saya tunggu lagi. Bukan saudara saya ada. Juga nggak bisa jawab. Saya juga ada jawaban yang pasti. Saya minta penjelasan tentang itu di. Boleh nggak sih kalau jalan kubur itu kita hanya atas kuburannya gitu loh. Ada yang satu boleh, ada satu enggak ya. Mau jelasannya dari. Jadi begini, Pak, kalau kita asal mulanya itu Nabi SAW berjalan di 2 kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, ini 2 kuburan ini sedang disiksa. Disiksa kecil tapi jadi besar. Walhasil sebab pertamanya, yang pertama si A si B, kuburan pertama ini karena dia tumbak cucuan, adu domba. Yang ini kurang bersih dalam istinja. Kemudian Nabi ngambil pelepah kurma, diancepin di situ, pelepah kurma di situ. Kenapa? La'allahu yukhafif malam yaibasa. Ini bisa meringankan siksa itu selagi belum kering. Nah, ini asalnya. Loh, kok bisa meringankan? Tasbihnya masalahnya. Jadi semua itu sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih, apa-apa yang di langit dan apa di bumi. Jadi yang bisa membuat ini memperingat itu tasbihnya, Pak. Ya kalau tasbihnya pepohonan saja, iya, apalagi tasbihnya orang gitu. Ya. Kalau kita tahlilan itu ngirim itu kan seperti itu. Ya dari sini asalnya. Maka itu disunahkan malah ngancepin apa? Pepohonan. Loh, kalau kepengen awet ya beringin, Pak. Loh,
Nah, itulah asal mula gak boleh dicabut-cabutnya apa? Rumput itu karena tapi kalau sampai kayak apa? Kayak iya kayak bulalang sampai gak ketemu mana apa? Mana batu nisannya ya dibersihin ya bersih, Bapak. Nah, itu tabur bunga yang ada ini ya kan kalau ada acara-acara ya kan. Ini tabur bunga kias analogi dari situ. Nah, jadi ya bagi yang melarang nyabut-nyabut itu dasarnya itu tasbihnya dari rerumputan ini. Gitu. Ya tapi ya kalau terlalu orang ketutup ya medeni itu medeni. Wah, ntar ziarah situ kuburan bapaknya tahu tuh kobra gimana? Karena nggak pernah bersih. Jadi kalau bersihin ngerapin nggak masalah. Tapi kalau menghilangkan dari akarnya sampai dibuat apa? Mungkin di plester apa segala macam itu yang nggak boleh. Karena hilang nanti situnya. Itu pendapatnya di situ. Tabur bunga yang ada itu analogi dari itu asalnya situ. Jadi tasbihnya ini tasbih. Jadi walaupun di umpamanya di kejing atau kejing, tapi kan tengahnya kan tetap tanah itu. Jadi jangan di kejing terus kayak dicor mati ya. Itu masih ada nyambung dengan tanah. Itu targetnya itu yang saya tahu itu. Ya, jadi asalnya dari situ tadi. Jadi saya ulang lagi yang melarang nyabut itu targetnya ya ini saja Pak. Supaya tasbihnya itu. Tapi kalau buang dari asalnya orang boleh, tapi kalau ngerapin boleh itu yang saya tahu gitu. Lebihnya wallahu a'lam bishawab. Oh? Jadi begini, kata-kata Bapak Polri itu hukumnya begitu, tapi etikanya lain. Ya etiknya ya tetap ngomong supaya gak terjadi. Ya, ini jadi seorang bapak itu, seorang ayah itu jangan membuat sesuatu yang mancing anaknya jadi durhaka. Makanya rahimallahu mar'an aana waladahu ala birri. Gusti Allah akan merahmati seseorang seorang bapak yang menolong anaknya supaya jadi berbakti. Tapi kalau bapak mancing-mancing, ya, bapak mancing-mancing itu begini nih. Sebenarnya ini ceritanya panjang, cuma jadi tahunya kita itu cuma anak durhaka. Tapi juga ada istilah orang tua durhaka. Itu terjadi bapak durhaka itu juga ada. Nah, cuma waktunya mepet nih. Jadi kesimpulan saja ini jangan sampai umpamanya jadi ada orang ngomong bahasa mustoko, bahasa halus. Saya tanya sama dia langsung, tetangga saya depan, kenapa kamu kok ngomong bahasa halus sama anak kamu? Kalau anak kamu ngomong sama kamu, cocok. Tapi kamu kok bahasanya halus? Apa jawaban dia? Supaya anak saya juga ngomong halus sama saya. Tapi dikit-dikit kalau bapak dikit-dikit dengkulmu, batukmu. Loh, ini nanti kalau anaknya nyerang balik, batukmu Pak. Bapaknya orang terima, dilanjut. Kamu jangan kurang aja dong. Kunyuk loh. Ini kan bapaknya dulu yang ngajari, karena bapaknya apa? Iya memberikan statement-statement yang gitu. Sehingga kalau anaknya memang kurang ajar, dibalas kena serangan balik, orang terima. Ya kan orang terima kan. Kamu anak durhaka lah. Berarti yang ngajari durhaka siapa lah? Yang pertama kali mengucapkan kata-kata dengkulmin siapa? Kan ya dari bapaknya itu masalah di situ. Jadi boleh kayak tadi ceritanya boleh ngambil itu hukumnya, tapi etikanya tetap ya ngomong loh. Ya kesel bapaknya, anaknya baru dapat gajian, tahu-tahu hilang, sama bapaknya digunakan buat mendem. Ya bapaknya anak jadi kurang ajar nanti. Orang terima. Itu jadi tetap ada ya ini itu. Huh?
Anaknya nyampur sama orang tuanya pakai harta anak masih milik orang tuanya gitu. Mantunya masih hidupnya Iya, jadi orang tua punya anak, anaknya KW, hidup di satu rumah gitu. Lah, lo anak itu sama orang tua ora putus, ora putus. Cuma begini posisinya nih, ini rahasia. Kalau anak laki itu yang wajib kalau anak perempuan yang wajib ditaati setelah merit itu suaminya. Tapi kalau anak laki ibunya, orang tuanya itu. Ya kadang-kadang kan keliru, kebalik nih. Demi sang istri sampai berani nentang orang tua itu celaka itu. Ya, kurang lebihnya Pak. terima kasih apa yang telah diberikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.